Ini adalah orang-orang Islam yang mereka pergi ke Arab dan mereka minumin kencing onta nih. Panjang ini sih saya tidak tahu, tapi kalau aku yang dulu saya nggak mau lah yang seperti itu. Bukan, ini bukan masalah Anda tidak mau, karena Anda tidak mau karena Anda masih waras. Anda masih punya sedikit kewarasan. Yang saya tanya, orang yang minumin kencing onta tadi, karena apa dia berbuat demikian itu? Karena ngikutin Ya, siapa? Ya itu saya tidak tahu, karena maksudnya karena apa itu, karena siapa, saya tidak tahu itu memang. Karena tidak tahu. Saya kasih tahu. Makanya kalau Anda jadi Kristen yang memerintah bukan Allah dan Muhammad, tetapi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya bilang, akibat mengikuti Muhammad, orang banyak tidak waras lagi. Coba perhatikan ya, perhatikan. Kita kalau ngomong sama orang Muslim pelan-pelan teman-teman, karena orang Muslim itu memang seperti ini. Jadi pelan ngomong sama mereka itu pelan banget. Anda seorang Muslim. Insya Allah. Seorang Muslim adalah orang yang hidupnya itu ingin diatur, dikendalikan sesuai dengan menurut apa yang Muhammad perintahkan. Betul? Iya, betul. Jadi singkatnya, seorang Muslim adalah orang yang memberikan hatinya supaya dikuasai, diatur, dituntun oleh seorang yang bernama Muhammad. Betul? Ya. Nah, sekarang kalau Anda betul-betul ingin menjadi seorang Islam, betul-betul menjadikan Muhammad mengendalikan hidup Anda, berarti Anda akan melakukan perintah-perintahnya. Salah satu perintah-perintah Muhammad adalah, misalnya, Anda akan pergi ke Arab, sampai Arab nyium-nyiumin batu, betul? Ya. Ya. Sampai di Arab Anda akan main lempar-lemparan batu, betul? Sesuai dengan ajaran tentunya. Iya. Lalu di sana pun ada orang misalnya dagang kencing onta, Anda akan minum itu, betul? Ya, kecuali itu. Masa minum kencing onta? Anda tidak tahu minum kencing onta itu? Ya, tidak tahu yang itu. Tidak tahu. Kira-kira kalau saya beritahu bagaimana? Ya, silahkan. Baik, mungkin ya Bapak ini mungkin dia banyak tidak tahunya. Gak apa-apa teman-teman ya. Kita harus sabar teman-teman. Jangan anggap semua Muslim itu tahu ajaran agama Islam teman-teman. Kalau semua Muslim tahu ajaran agama Islam, udah nggak ada lagi yang jadi orang Islam. Ya kan lagi belajar. Baik, ya nggak apa-apa ya. Kita kasih ini ya. Sebentar ya. Kita kasih tunjuk orang-orang Islam yang dimana mereka itu minumin kencing onta, Pak, ya. Kita kasih tunjuk orang-orang Islam yang meminum kencing onta. Bentar ya. Saya tunjuk videonya ya. Nih. Ya, silahkan. Saya balikan kamera saya. Nih. Ini adalah orang-orang Islam yang mereka pergi ke Arab dan mereka minumin kencing onta nih. Ya, ini banyak ya orang-orang Muslim yang minumin kencing onta itu banyak. Mereka jualan di situ, jual kencing ya. Ini juga nih minum kencing onta nih. Nih. Baik,
Setelah saya tunjukkan beberapa contoh, sekarang begini, saya mau tanya kepada Anda Pak Ihsan. Menurut Anda itu orang yang minumin kencing onta itu karena siapa yang memerintahkan itu? Sepanjang ini sih saya tidak tahu. Tapi kalau aku yang dulu saya nggak mau lah yang seperti itu. Bukan, ini bukan masalah Anda tidak mau. Karena Anda tidak mau, karena Anda masih waras. Anda masih punya sedikit kewarasan. Yang saya tanya, orang yang minumin kencing onta tadi, karena apa dia berbuat demikian itu? Karena ngikutin siapa? Ya itu saya tidak tahu. Karena maksudnya karena apa itu karena siapa? Saya tidak tahu itu memang. Karena tidak tahu. Saya kasih tahu. Kita ini kan dari tadi berbicara mengenai pemerintahan. Jadi agama, walaupun sebenarnya kita nggak cocok Kristen itu dikatakan agama ya, jalan hidup. Jadi sebenarnya kita ini sedang berbicara mengenai pemerintahan, Pak Ihsan. Iya. Islam itu berbicara mengenai pemerintahan Allah dan Muhammad, di mana Allah dan Muhammad mengendalikan manusia. Ketika Allah dan Muhammad mengendalikan manusia, manusia jadi kayak tadi tuh. Jadi kayak gitu, manusia lempar-lemparin batu, nyium-nyiumin batu, minumin kencing. Itu kalau Allah dan Muhammad memerintah. Makanya kalau Anda jadi Kristen, yang memerintah bukan Allah dan Muhammad, tetapi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ketika yang memerintah diri Anda, jiwa raga Anda itu yang memerintah adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mustahil Anda pergi ke Arab nyium-nyiumin batu itu, enggak. Makanya saya bilang, akibat mengikuti Muhammad, orang banyak tidak waras lagi. Sekarang begini, omongan saya ini memang pahit, Pak. Omongan saya memang pahit dan menyakiti banyak teman-teman saya yang Muslim. Tapi masalahnya bener gitu loh. Baik, khusus silakan. Untuk yang minum air onta itu apakah ada baik hadisnya apakah ada hadisnya tentang minum kencing onta? Baik. Kita sabar ya teman-teman ya mengajarkan Pak Ihsan. Semoga Pak Ihsan mendapatkan hidayah dan kebenaran ya teman-temannya dari Tuhan Yesus. Baik, kita akan tunjukkan dalil-dalilnya. Sebelum saya tunjukkan dalil-dalil minum kencing onta, bentar ya. Sabar. Saya putarkan dulu ceramah dari Pak Ustadz ya. Apakah boleh minum kencing onta? Sabar. Saya rasa Anda dan semua Muslim pasti sudah familiar dengan suara seorang Ustadz kondang satu ini. Perhatikan ya. Ada seorang jamaah bertanya. Perhatikan. Saya balik saja ya. Saya balik, mudah-mudahan kedengaran suara saya ya. Ya. Nih. Saya rasa Anda mengerti Ustadz kondang satu ini. Namanya Ustadz Khalid Basalamah. Kalau suara tidak terdengar, tolong kasih tahu. Sebagian ulama menukil mengatakan apa hikmahnya kenapa kencing unta itu bisa diminum, gitu kan? Dan dijadikan sebagai obat. Dan kenapa dia tidak najis seperti hewan-hewan lain? Dinukil bahwasanya unta ini memang dengan hikmah Allah SWT, mereka hanya mau makan pohon-pohon yang ada di padang pasir, dan pohon padang pasirnya semuanya kering memang dan berduri. Jadi tidak ada kandungan air kalau kecuali sedikit sekali, gitu kan? Dan unta ini hewan yang tidak mau minum sembarangan air. Jadi kalau ada air tergenang, dia tidak langsung main minum saja. Dia menunggu dan mencium. Pada saat tidak ada bau, baru dia minum air tersebut. Gitu kan? Kalaupun di Madinah diberikan makan, biasanya cuma diberikan makan unta. Ini diantara diberikan makan kurma. Maaf. Dan ini ya dinukil sebagian ulama menukil hikmahnya. Tapi yang jelas terlepas daripada itu memang ada hadis Nabi SAW. Hadis sahih berhubungan dengan masalah itu. Kalau Anda lagi umroh, kalau misalnya travelnya bisa, itu kalau saya kemarin di umroh itu, bisa diminta ke supirnya menuju ke wilayah Hudaybiyah. Hudaybiyah itu tempat perjanjian dulu antara muslimin dengan orang-orang Quraisy pada saat Nabi SAW keluar dengan 1.400 orang.
untuk haji, kemudian ditahan oleh orang-orang Quraisy. Ya. Jadi saya tidak mengutip hadis karena langsung saja ustadznya, karena itu sudah terverifikasi gitu loh. Jadi memang di Arab jual-jual kencing onta, orang-orang Islam ke sana minumin kencing onta, itu memang karena dasarnya ngikutin Muhammad. Makanya saya bilang, jika Allah dan Muhammad telah memerintah di dalam hatimu, telah menguasai dirimu, mengendalikan dirimu, pemerintahan Allah dan Muhammad ada dalam dirimu, percayalah, sebentar lagi Anda juga akan minum-minuman kencing onta kayak begitu. Kalau aku sih nggak mau lah, tetap nggak mau. Nah, selamat. Artinya Anda tidak mau dipimpin dan dikuasai oleh Allah dan Muhammad. Kalau bukan sudah seperti itu juga, bukan seperti itu. Loh, Pak Iksan, bukankah menjadi muslim yang sejati itu adalah mengikuti Allah dan Rasulnya? Ya tapi kan harus ada pengecualian, masa disuruh minum air onta mau? Ya kan nggak mau. Berarti Anda tidak mau mengikuti Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang durhaka kepada Rasul, maka dia telah durhaka kepada Allah, betul? Ya begini aja, itu saya cari dulu tuntunannya, itu khusus tujuannya buat apa dulu. Kalau ada tuntunannya minum air onta. Oke lah, sekarang gini saja. Nggak, kalau kencing onta dia nggak mau. Tapi cium batu mau ya? Cium batu mau? Ya, oke, Baik. cium batu. Kita tunjukkan masalah cium batu ya. Sebentar. Ya. Bentar. Kita akan tunjukkan bagaimana orang-orang Islam menciumi sebongkah batu, teman-teman ya. Sudah main cium-cium batu, main lempar-lempar batu. Perhatikan. Nih. Oh, lihat tuh. Lihat bagaimana mereka mencium-ciumi batu di sini. Lihat tuh, oles. Minyak, wangi, harum, pemirsa, parfum. Biar wangi, ya. Lihat nih. Lihat mereka berdesak-desakan, merinjak-injakan, menciumi sebongkah batu. Saya tanya dulu kepada Anda ini ya. Saya tanya kepada Anda. Pertanyaan saya sebenarnya sederhana nih. Ini adalah hanya sebongkah batu belaka, betul? Kita kasih yang gambar saja ya, biar lebih terang ya. Sebentar. Yeah. Kalau seperti itu nampaknya kurang terang. Sebentar. Kita kasih gambar. Sabar ya. Kita kasih gambar, sabar. Nih. Ini kan orang nyiumin batu, betul? Iya, betul. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah batu itu ada gunanya untuk dicium-cium begini? Ya kalau menurut saya sih itu bukan ajaran yang harus dilakukan, itu hanya masing-masing mereka yang mau dan mau mempercayai. Tadi katanya yang dilakukan, sekarang enggak. Makanya betul saya bilang kan, artinya sebenarnya ketika Anda sungguh-sungguh mendalami agama Islam, pasti ujung-ujungnya Anda akan sadar dan tidak mau mengikuti. Tadi minum kencing onta Anda sudah tidak mau. Sekarang nyium batu Anda sudah, itu kan bagi yang orang yang melakukan saja. Berarti sesungguhnya Pak Iksan, di hati kecil Anda sesungguhnya telah memberontak terhadap ajaran agama Islam.